Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Melanjutkan pada part sebelumnya, di mana Deadmas berhasil mengalahkan Fafnir di dunia bawah dan menghancurkan patung di ruangan tersebut. Sementara itu, Saga Gemini ternyata juga sudah menyusul dan bertemu dengan salah satu God Warrior penjaga ruangan tersebut bernama Sigmund. Ia lalu menyerang Gemini Saga dengan rasa penuh dendam dikarenakan adiknya dulu yang bernama Siegfried terbunuh oleh rombongan saya dan kawan-kawan saat Ad Poseidon. Sin berpindah dulu ke Roshidoku yang masih bertarung sangat sengit melawan Utgardar sampai terlihat sebuah tanda yang sama di wajahnya. Lalu entah mengapa, patung di sana begitu mudah hancur sampai membuat Roshidoku kebingungan dan merasa kalau Utgardar sendirilah yang menghancurkannya. Berpindah ke Livia yang linglung dan tersadar di sebuah tempat, lalu teringat kalau selama ini ialah yang sudah mengedit Tensei 12 sen emas. Berpindah ke pertarungan Ayulia dan Frodi yang berlangsung sangat sengit sampai beberapa kali mereka saling beradu tinju. Kemudian terungkap kalau sebenarnya Frodi dan Livia sudah berkawan sejak kecil dan apa yang ia lakukan sejauh ini adalah untuk melindungi Asgard serta Livia itu sendiri yang menurutnya sudah mengambil jalan yang salah. Sementara itu di lain sisi, Gemini Saga mencoba memberikan ceramah non-jutsu kepada Sigmund kalau balas dendam itu nggak baik nak dan sedikit memberikannya pembelajaran. Namun ia masih mampu untuk bangkit dan kemudian diperlihatkan masa lalu saat ia menjadi orang pertama yang tahu kalau Putri Hilda dipengaruhi kekuatan jahat Poseidon. Akan tetapi entah mengapa ia malah dipenjara dan Andreas yang saat itu masih menjadi dokter di Asgard memberitahu kalau adiknya telah mudar setelah pertarungan melawan Saint Athena. Kembali lagi ke masa sekarang di mana Sigmund masih aja mau bertarung hingga membuat Saga terpaksa menyerang dengan jurus Galaxy Explosion-nya. Tak disangka, ia malah diselamatkan oleh jubah milik adiknya sendiri, namun bukan untuk bertarung, melainkan menyadarkan dirinya yang sudah salah memilih jalan. Ia yang mulai sadar pun membuat Andreas kemudian malah mengendalikannya dan memaksanya kembali untuk menyerang Saga habis-habisan. Sampai akhirnya hati kecil Sigmund sendirilah yang meminta Saga untuk segera membunuhnya, sehingga dengan senang hati Saga pun membangkitkan jubah dewanya dan menyerang Sigmund. Namun ternyata Saga membiarkannya untuk hidup dan hanya menghancurkan patung di sana. Setelah itu, Sin berpindah ke Frodi yang mulai menyadari kalau hanya tinggal patung di ruangannya lah yang tersisa. Saat pertarungan akan dilanjutkan, tiba-tiba Livia muncul dan mengakui kalau ialah yang telah mengedit Tensei para sen emas. Kemudian muncul suara Andreas yang mengatakan kalau Livia sengaja melakukan hal tersebut untuk menguasai tanah Asgard melalui bantuan para sen emas guna menghancurkan pohon Yudhugurusai. Karena Livia telah melakukan hal yang terlarang di tanah Asgard, Andreas pun meminta Frodi untuk membunuhnya, namun ia nggak sanggup melakukannya. Bahkan setelah mendengar kata-kata Livia yang tulus ingin melindungi Asgard, membuat kepercayaannya kepada Andreas goyah sehingga Andreas berusaha mengendalikannya. Beruntung Frodi berhasil menghancurkan batu safir Odin yang menjadi alat untuk mengendalikannya. Akan tetapi tanpa diduga, Utgardar tiba-tiba muncul dan langsung menebas Livia hingga akhirnya ia mudar. Meskipun Ayulia sangat marah, namun Frodi memintanya untuk pergi saja dan ia akan melawan si Utgardar ini sembari mencari kebenaran atas segalanya. Pertarungan tersebut benar-benar membuat Frodi begitu kesulitan hingga ia harus terhempas keluar dan disinilah ia merasakan penderitaan para penduduk Asgard sesuai apa yang dikatakan oleh Livia. Hingga akhirnya ia pun menemukan jawaban kebenaran atas segalanya dan kini bertarung di pihak Livia.
Sementara itu, Aeolia yang berhasil menemukan Andreas begitu terkejut melihat buah jahat yang masih aja tetap tumbuh padahal ketujuh patung sudah dihancurkan. Namun rupanya Andreas memanfaatkan kosmo dari jubah Parasan yang telah modar untuk dijadikan sebagai sumber energen karena tahu jika hanya mengandalkan nutrisi dari negeri Asgard saja maka akan memerlukan waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya terungkap kalau ialah dalang sebenarnya dari kebangkitan Parasan Emas dengan mengendalikan pikiran Livia. Bahkan ternyata ia juga berhasil mendapatkan jubah Sagittarius Aeolus yang dulu pernah ia kalahkan. Saat Andreas mulai bergerak menyerang, Parasan Emas yang lainnya pun mulai berdatangan untuk gantian melawan si Andreas ini. Bahkan Roshidoko, Saga dan juga Mu berhasil membuat Andreas terdesak saat ia mulai merasakan sakit di bagian matanya bekas luka saat melawan Aeolus dulu. Hingga tanpa diduga, ia mengeluarkan anak panah dari bola matanya dan sosok sebenarnya pun bangkit dari tubuh Andreas yaitu dewa palsu Loki. Kekuatan dan kecepatannya pun sulit untuk diimbangi oleh Sen Emas sampai membuat Roshidoko hampir aja kena fatality kalau Saka Virgo nggak datang tepat waktu. Meskipun sudah menggunakan jubah dewanya, serangan Saka masih enggak mempan. Namun rupanya itu hanyalah strategi untuk mengulur waktu supaya Roshidoko, Saga dan juga Mu bisa mempersiapkan jurus Athena Exclamation. Jurus Athena Exclamation kali ini kemungkinan akan jauh lebih kuat karena ketiga Sen Emas menggunakan jubah dewanya saat akan mengeluarkan jurus tersebut. Setelah mereka berhasil menghancurkan tubuh Andreas sebelum Loki benar-benar bangkit, tiba-tiba malah keluar akar pohon Yudhigurusa yang menarik mereka semua. Kemudian Aeolia pun tersadar seorang diri dan begitu terkejut melihat seluruh jubah emas telah diambil dan dihisap habis kosmonya. Selang berapa lama, Loki pun bangkit dengan tubuh yang sempurna karena rupanya ia telah memiliki wadah lain selain tubuh Andreas. Sehingga Aeolia pun gak sanggup untuk menandingi kekuatan besar yang dimiliki oleh Loki, namun beruntung saat ia akan difatality, Aeolus pun datang untuk menolongnya. Rupanya saat pertarungan terakhir melawan Andreas, Aeolus berhasil diselamatkan oleh pelayan Putri Hilda. Dan dari sanalah ia diberitahu kalau tubuh Andreas sudah dirasuki oleh Loki. Lalu melalui telepati, Hilda mengatakan kalau sedari awal ia sudah tahu tujuan utama Loki adalah ingin menguasai dunia dengan mengambil sebuah pusaka terlarang yang berada di dalam buah jahat tersebut bernama Tombak Gungnir. Mengetahui hal itu, mereka berdua lalu berusaha untuk menghancurkan buah tersebut sebelum Tombak Gungnir muncul, meski akhirnya malah mereka lah yang terkena serangan dahsyat dari Loki. Berpindah sebentar ke Frodi yang membawa sebuah benda ke patung Odin, dan tak lama berselang Livia kembali hidup serta munculnya jubah Odin di sana. Sementara itu, Aeolus dan Aeolia ternyata masih selamat setelah serangan dari Loki. Lalu Aeolus memberikan sebuah benda bernama Dropbeer pemberian dari Hilda. Benda itu bertujuan untuk menyegel dewa palsu, namun hanya orang terpilihlah yang bisa menggunakannya. Dan gak disangka, Aeolia lah yang dipilih oleh benda tersebut, dan tanpa basa-basi ia langsung menggunakannya untuk melawan Loki. Meskipun begitu, ia tetap kesulitan menghadapi serangan Loki karena nggak lagi memiliki jubah emasnya. Bahkan salah satu serangan Loki hampir aja mengenai dirinya kalau aja jubah Odin nggak datang tepat pada waktunya. Tak selang berapa lama, Livia kemudian muncul di sana sebagai perwujudan dari Dewa Odin, sekaligus menggantikan Hilda sebagai perwakilan Dewa Odin di bumi. Lalu Frodi menjelaskan
kalau Utgardar sedari awal sudah menyadari kebangkitan Loki dalam tubuh Andreas, namun Dewa Odin gak bisa langsung melawan Loki karena sedang mempersiapkan perwakilan baru pengganti Hilda. Sebelum waktunya itu tiba, jubah Odin pun harus disembunyikan, dan disinilah pentingnya peran Utgardar yang rela modar dan diedutensi kembali demi bisa menyembunyikan jubah tersebut di dalam tubuhnya. Aeolia pun juga menjadi orang yang dipilih oleh Dewa Odin untuk menggunakan jubah Odin tersebut. Dengan kekuatan tambahan dari Livia, Aeolia akhirnya sanggup untuk mengimbangi Loki, bahkan membuat Loki sangat kerepotan menghadapi semua serangannya. Akibatnya, ia pun mencabut semua segel edutensenya yang sangat disayangkan gak berlaku untuk Aeolia dan juga Aelos. Karena ternyata, dulu Livia hanya ngeprank seolah-olah dikendalikan oleh Loki, padahal Odinlah yang telah pegang kendali, dan atas kehendak Odin jugalah para Sen Emas itu diedutensi. Setelah itu, terjadi pertarungan yang begitu epik di antara keduanya, dengan Aeolia yang terus menyerang sedangkan Loki lebih cenderung bertahan. Sampai akhirnya Aelos meminta Aeolia untuk cepat membunuh Loki karena tombak Gungnir yang mulai muncul. Sayang, meskipun berhasil membunuhnya dan tepat menancap di tombak Gungnir, namun ternyata Loki mampu untuk hidup kembali karena tombak tersebut yang telah memilihnya sebagai tuannya. Saking dahsyatnya kekuatan tombak tersebut, sampai mampu menghancurkan jubah Odin dan membumi ratakan negeri Asgard. Setelah serangan tersebut, terlihat rombongan Frodi yang ternyata masih selamat, namun mereka mulai dilanda rasa keputusasaan setelah melihat apa yang terjadi. Beruntung ada Livia yang sadar, kemudian meminta mereka untuk gak menyerah dan mengirimkan doa demi keselamatan negeri Asgard. Doa itu pun mampu membuat jubah para Sen Emas kembali normal, namun tak selang berapa lama Loki muncul dan berusaha untuk menyerang Livia. Beruntung serangannya pun meleset berkat gangguan Aeolia dan Aelos yang tiba-tiba muncul dan kemudian disusul dengan kemunculan para Sen Emas lainnya. Rupanya saat kosmo mereka sedang diekstrak ke pohon Yggdrasil, tubuh Aphrodite yang mampu menetralkan racun pun membantu para Sen Emas lainnya agar kosmonya nggak sepenuhnya diambil oleh pohon tersebut, sehingga mampu mencegah mereka dari kematian. Tanpa banyak bacot, para Sen Emas pun saling berpasang-pasangan dan secara bergantian terus menyerang si Loki ini tanpa henti. Meskipun melawan ke-12 Sen Emas sekalipun, namun ternyata nggak ada satupun serangan yang mampu melukai si Loki ini. Anjay, OP banget cuk. Bahkan malah ialah yang hanya dengan satu kali serangan saja mampu membuat seluruh Sen Emas terkapar nggak berdaya. Di tengah ketidakberdayaan itu, tiba-tiba muncul mawar merah kiriman Athena dari dunia bawah yang meminta mereka untuk terus berjuang sampai membuat mereka semua menangis terharu. Lebay cuk. Karena hal itulah, ke-12 Sen Emas pun kemudian bersama-sama membangkitkan jubah dewanya dan kembali berpasang-pasangan serta bergantian untuk menyerang si Loki ini. Bedanya, kali ini setiap serangan mereka mampu untuk mengenai Loki sampai akhirnya Aeolia menjadi eksekutor terakhir guna mengalahkannya. Dengan menggunakan drop beer dan bantuan doa dari seluruh penduduk Asgard, Aeolia pun mampu menghancurkan tombak Gungnir dan mengalahkan Loki. Singkat cerita, setelah berhasil mengalahkan Loki, perlahan jiwa mereka pun mulai menghilang, namun mereka belum sempat untuk membantu Seiya dan kawan-kawan. Maka dari itu, Poseidon kemudian muncul dari kejauhan, dan inilah adegan saat Poseidon membantu para Sen Emas untuk mengirimkan jubahnya kepada Seiya dan kawan-kawan di Ellison. Setelah itu, Aeolia memberikan kalungnya kepada Livia sebagai tanda perpisahan, namun sayang Aeolia keburu ngilang sebelum Livia sempat memberitahukan perasaannya. Kemudian film pun
berakhir.